Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan NIM 2230306067 dari Prodi Psikologi Islam UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, angkatan 2022. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yaitu kepada Bapak Irman SAG MPD dan Ibu Putriani SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 proposal saya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah proposal saya yang pertama yaitu dampak globalisasi kesehatan mental. Dengan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, kesehatan jiwa sekarang menjadi masalah kesehatan global bagi setiap negara. Ini berdampak pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada perubahan yang cepat di segala bidang kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut membuat hidup semakin sulit dan rumit, sehingga masyarakat harus siap menghadapi tantangan yang muncul. Namun, semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, yang pada akhirnya menyebabkan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mungkin mengalami kesehatan mental. Salah satu gangguan kesehatan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, emosi, dan berperilaku adalah gangguan jiwa ini. Gangguan jiwa ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu yang merupakan aspek penting dan peran mereka dalam masyarakat. Gangguan jiwa ini adalah jenis gangguan fungsi pikiran yang menyebabkan disorganisasi atau ketidakteraturan atau kekacauan dalam isi pikiran, yang merupakan gejala dari gangguan kekacauan. Dalam konteks pikiran, gejala gangguan ini meliputi kesulitan dalam pemahaman yang terganggu, seperti delusi atau waham, gangguan persepsi seperti halusinasi atau ilusi, serta kesulitan dalam menilai kenyataan yang tercermin dalam perilaku yang aneh atau tidak biasa. Yang selanjutnya yaitu peran keluarga dalam memberikan dukungan terhadap pasien skizofrenia dan pentingnya dukungan emosional dan sosial dari keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Fokus penelitian proposal ini adalah dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia. Selanjutnya, subfokus penelitian. Dari fokus yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diuraikan subfokusnya. Yang pertama yaitu bentuk dukungan emosional keluarga terhadap proses pemulihan pasien skizofrenia. Yang kedua, bentuk pemahaman dan pengetahuan keluarga tentang orang yang menderita skizofrenia. Yang ketiga, bentuk dukungan penghargaan keluarga terhadap pasien skizofrenia. Yang keempat, bentuk strategi konkret yang digunakan keluarga untuk mendukung pasien skizofrenia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui bagaimana dukungan emosional keluarga terhadap proses pemulihan pasien skizofrenia. Yang kedua, mengetahui bagaimana pemahaman dan pengetahuan keluarga tentang pasien skizofrenia. Yang ketiga, mengetahui apa saja bentuk dukungan penghargaan keluarga terhadap pasien skizofrenia. Yang keempat, mengetahui apa saja langkah-langkah spesifik yang diambil keluarga untuk membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan pasien skizofrenia. Yang kedua, strategi konkret yang berhasil digunakan dalam penelitian ini dapat diimplementasikan dalam program pendukung nasional maupun internasional. Yang ketiga, analisis stigma yang diperoleh dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap pasien skizofrenia, sehingga mereka lebih mudah dibantu dan didukung oleh keluarga dan masyarakat. Masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ini, yang pertama kita akan membahas tentang skizofrenia. Yang pertama kita akan membahas skizofrenia, yaitu pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah kondisi neurologis yang mempengaruhi persepsi, pemikiran, bahasa, dan emosi, serta interaksi sosial seseorang. Skizofrenia merupakan jenis psikosis yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam perilaku, emosi, dan pola pikir. Skizofrenia ini dikenal sebagai penyakit gangguan mental yang ditunjukkan oleh perilaku aneh, pikiran yang tidak biasa atau halusinasi, seperti mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Jadi,
Di sini peneliti menyimpulkan bahwa skizofrenia adalah kondisi mental yang cukup kompleks yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Penderita skizofrenia seringkali mengalami kesulitan membedakan antara apa yang sebenarnya dan apa yang mereka pikirkan. Kedua, penyebab skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu dari banyaknya gangguan dengan berbagai variasi dan banyak faktor penyebabnya. Ada beberapa penyebab dari skizofrenia ini. Yang pertama yaitu faktor genetis. Saat ini ada bukti kuat bahwa faktor genetis dapat mempengaruhi skizofrenia. Yang kedua yaitu faktor biokimia. Sekarang, para neurotransmitter dopamin adalah pusat penelitian biologis tentang skizofrenia. Menurut teori dopamin, penyebab skizofrenia adalah reseptor dopamin di otak, reseptor yang terlalu aktif. Reseptor dopamin ini ditemukan di neuron pasca-sinaptik di mana molekul dopamin terikat. Obat antiseptik juga dikenal sebagai pemenang mayor atau neuroleptik adalah sumber utama modal dopamin. Obat-obatan seperti Thorazin, Meralis, dan Proxin adalah kelompok obat neuroleptik yang paling umum digunakan. Skizofrenia. Dua kategori gejala skizofrenia ini adalah gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif yang diperlihatkan seseorang penderita skizofrenia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, delusi atau waham. Keyakinan yang salah terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan latar belakang sosial dan kultural seorang skizo dikenal sebagai delusi atau waham. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi adalah ketika seorang melihat sesuatu melalui sensornya tanpa bantuan dari sumber lain. Misalnya, penderita dapat mendengar suara atau bisikan di telinga meskipun sumbernya tidak ada. Yang ketiga, kekacauan alam pikir. Bisa dilihat dari cara bicaranya, serta isi dari pembicaraan yang tidak teratur dan yang membuatnya sulit untuk mengikuti alur pikirannya. Yang kelima yaitu gelisah, agresif, terlalu gembira, atau berbicara terlalu semangat. Dan gejala-gejala negatif pada penderita skizofrenia yang pertama yaitu kehilangan kemampuan berpikir dan atau berbicara. Yang kedua, kurangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan serta memisahkan diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga, kehilangan dorongan, kehendak, dan inisiatif. Tidak ada upaya, tidak menginginkan sesuatu dan serba malas. Yang keempat, alam perasaan yang tumpul dan datar merupakan penurunan intensitas ekspresi dan emosi. Pada jenis skizofrenia, terdapat beberapa jenis atau tipe dari skizofrenia ini. Yang pertama itu tipe tidak terorganisasikan. Individu dengan skizofrenia yang tidak terorganisasikan juga sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Mereka menunjukkan masalah kognitif dan perubahan mood yang tidak stabil, seperti tertawa tanpa alasan, berbicara tanpa arah, dan selain itu mereka juga sering mengabaikan penampilan dan kebersihan diri, serta kehilangan kendali atas kandung kemih dan saluran pembuangannya. Jenis yang kedua yaitu tipe katatonik. Tipe katatonik adalah jenis skizofrenia yang ditandai dengan gangguan signifikan dalam perilaku motorik dan penurunan aktivitas yang dapat berkembang menjadi stupor, namun tiba-tiba berubah menjadi fase agitasi. Penderita skizofrenia dengan tipe katatonik mungkin menunjukkan perilaku yang aneh, seperti senyum atau ekspresi wajah yang tidak biasa, atau mempertahankan postur tubuh yang tidak wajar dalam jangka lama, meskipun postur tubuh mereka menjadi kaku atau bengkak. Jenis yang selanjutnya yaitu tipe paranoid. Fokus terhadap suatu atau lebih waham atau halusinasi teoritis yang sering adalah tanda skizofrenia paranoid. Mereka yang menderita skizofrenoid tidak menunjukkan perilaku datar atau yang tidak sesuai atau perilaku katatonik. Kebesaran, persekusi, atau kecemburuan adalah tema umum dalam waham. Mereka mungkin percaya bahwa mereka tidak setia kepada pasangan atau kekasih mereka karena tidak ada bukti. Selain itu, mungkin mereka benar-benar gelisah, bingung, dan ketakutan. Kepada keluarga. Yang pertama yaitu pengertian keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari pasangan, suami istri, anak-anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Keluarga adalah dua atau lebih orang yang
terkait biologis, hukum, emosional, dan ekonomi. Jadi, keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok individu yang saling terhubung melalui hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Hubungan emosional yang kuat ditunjukkan oleh ikatan ini yang membentuk dasar sebuah komunitas. Tipe keluarga dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti ini terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak, baik yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar ini ditambah dengan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, serta keluarga modern seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak, dan pasangan sejenisnya. Tipe yang ketiga, keluarga berantai. Merupakan keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah lebih dari satu kali. Yang keempat yaitu keluarga asal, merujuk pada unit keluarga tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Tipe yang kelima, keluarga komposit, adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan poligami atau hubungan hidup bersama. Tipe yang terakhir yaitu keluarga tradisional dan non-tradisional, yang dibedakan berdasarkan status perkawinan. Keluarga tradisional terkait oleh ikatan perkawinan, sedangkan keluarga non-tradisional terikat oleh perkawinan. Struktur keluarga. Struktur keluarga ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu patrilineal. Keluarga patrilineal terdiri dari anak-anak, saudara-saudara yang berhubungan satu sama lain selama berbagai generasi, dan hubungan mereka dibentuk melalui garis keturunan ayah. Yang kedua, matrilineal. Keluarga matrilineal adalah keluarga di mana keturunan dan warisan diturunkan melalui garis ibu. Yang ketiga, patrilokal. Pasangan suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara pihak suami disebut dengan patrilokal. Yang keempat, matrilokal. Pasangan suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara pihak istri disebut matrilokal. Yang selanjutnya, keluarga kawin. Keluarga kawin adalah keluarga yang dibentuk oleh hubungan suami istri bersama dengan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga secara hubungan mereka. Fungsi keluarga. Ada 5 fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi efeksi. Fungsi efeksi adalah fungsi internal keluarga yang berfokus pada kekuatan keluarga. Anggota keluarga saling mengembangkan diri secara positif, memberikan perhatian dan dukungan, cinta kasih, serta saling menghargai, sehingga kebutuhan psikososial keluarga dapat terpenuhi. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Keluarga adalah tempat sosialisasi di mana anggota keluarga belajar mengenai disiplin, norma, budaya, dan perilaku melalui interaksi satu sama lain. Reproduksi. Fungsi reproduksi bertujuan untuk memastikan keberlangsungan keturunan dan menambah jumlah sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta cara untuk memperoleh sumber daya yang dapat meningkatkan status kesehatan keluarga. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi perawatan kesehatan. Fungsi perawatan kesehatan mencakup tanggung jawab untuk merawat anggota keluarga dengan kasih sayang, mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat untuk menjaga kesehatan keluarga. Yang pertama yaitu pengertian dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan, dan penerimaan yang diberikan keluarga terhadap anggota keluarganya, yang mencakup dukungan keluarga bentuk informasi, evaluasi, bantuan langsung, serta dukungan emosionalnya. Dan dukungan keluarga mencakup sikap, tindakan, dan penerimaan yang diberikan oleh keluarga kepada anggota mereka, yang selalu siap memberikan bantuan saat dibutuhkan. Dengan dukungan ini, seseorang akan merasa bahwa ada orang lain yang peduli, menghargai, dan menyayanginya. Yang selanjutnya, bentuk dukungan keluarga. Keluarga memiliki bentuk bantuan yang dibagi menjadi 4 bantuan. Yang pertama, dukungan penilaian. Dukungan ini mencakup bantuan untuk membantu individu memahami kondisi penderita skizo serta strategi yang diterapkan pada mereka. Dukungan penilaian ini terjadi ketika ada ekspresi positif terhadap individu.
Dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan strategi individu dengan pendekatan alternatif berdasarkan pengalaman yang positif. Dukungan yang kedua, dukungan informasional. Dukungan ini mencangkup jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama, yaitu melibatkan pemberian solusi atas masalah, memberikan nasihat, arahan, saran, atau umpan balik mengenai tindakan yang diambil. Dukungan yang ketiga yaitu dukungan instrumen. Dukungan ini mencakup pemberian dukungan fisik seperti layanan, bantuan finansial, dan material yang berupa bantuan langsung. Yang terakhir, dukungan emosional. Dukungan ini meliputi pemberian kenyamanan dan kasih sayang kepada individu yang saling menjalani kekambuhan atau proses penyembuhan, berupa bantuan, berupa semangat, empati, rasa percaya, dan perhatian, sehingga individu merasa dihargai. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga yang pertama itu faktor internal. Yang pertama ada tahap perkembangan. Dukungan ini bisa dipengaruhi oleh faktor usia yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pendidikan atau tingkat pengetahuan. Keyakinan seseorang terhadap dukungan dibentuk oleh faktor intelektual seperti pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman sebelumnya. Kemampuan kognitif mempengaruhi cara berpikir, termasuk dalam memahami faktor-faktor yang terkait dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan kesehatan untuk merawat diri sendiri, sehingga meningkatkan kerjasama dalam memberi dukungan. Yang terakhir yaitu, yang ketiga, faktor emosi. Faktor emosional juga mempengaruhi pada keyakinan terhadap dukungan dan cara penerapannya. Seseorang yang merasa stres akibat bertahan hidup cenderung lebih sensitif terhadap gejala penyakit, seringkali khawatir bahwa penyakit tersebut bisa membahayakan hidupnya. Yang keempat, spiritual. Aspek spiritual tercermin dalam cara seseorang menjalani hidup, yang mencakup nilai dan keyakinan dipegang. Yang keduanya ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi yang pertama, praktek di keluarga. Cara keluarga memberikan dukungan seringkali mempengaruhi penderita dalam menjaga kesehatannya. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko penyakit serta mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan merespon kondisi kesehatannya. Yang selanjutnya itu latar belakang budaya. Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu, termasuk dalam memberikan dukungan dan cara menjalani kehidupan dan kesehatan yang pribadi. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan, yaitu jenis penelitian dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melihat apa yang terjadi dan dialami oleh subjek, sehingga dijelaskan menggunakan bahasa dan kata-kata dalam konteks alami dan menggunakan berbagai pendekatan yang ilmiah. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia berdasarkan di negara Tibet Patah. Latar dan waktu penelitian. Studi ini dilakukan di Kecamatan Salimpaung, negara Tibet Patah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana keluarga mendukung pasien skizofrenia, dan penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2024. Subjek penelitian ini adalah individu yang menderita skizofrenia atau orang dalam gangguan jiwa. Penelitian ini mencoba menelaah dari sudut pandang keluarga sehingga persepsi yang dihasilkan tidak berubah. Instrumen penelitian. Alat utama dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Namun setelah tujuan penelitian ini terarah, dapat dibuat dalam alat bantu sederhana untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Peneliti juga akan langsung melakukan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan Grand Tour atau berkonsentrasi pada tahap pemilihan, menganalisisnya, dan akhirnya menyusun kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Data primer adalah sumber awal yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan untuk tujuan peneliti. Sumber data ini merupakan sumber data utama. Selama proses penelitian dikumpulkan melalui dokumen, pengambilan foto,
rekam video atau film. Ada sumber data tambahan, data yang didistribusikan secara tidak langsung kepada individu yang mengumpulkannya disebut data sekunder. Contoh data sekunder yaitu termasuk orang lain atau dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun foto, merupakan sumber data sekunder setelah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama itu wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana mereka bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab untuk saling memahami atau masalah suatu objek. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik penelitian digunakan yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik penjamin keabsahan data, yang dipakai yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai arah dan berbagai waktu. Sederhananya, triangulasi adalah teknik untuk mengevaluasi validitas dan penelitian dengan membandingkan sumber, teori, dan metodologi penelitian.